Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dona Christina Sregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang summary listening. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang akan diupdate di video ini. Yuk kita simak ya. Summary leasing. Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee. Yang kedua, perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Nah, yang terakhir ini ada keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberi simpanan dan kredit dalam bentuk hutang. Keuntungan leasing bagi segi ekonomi. Yang pertama, tanpa ada uang muka. Kedua, menghindari risiko kepemilikan. Ketiga, fleksibilitas. Sifat-sifat dari leasing yaitu yang pertama, ketentuan pembatalan. Kedua, opsi pembelian murah. 3. Masa sewa guna usaha. 4. Nilai residu. 5. Pembayaran sewa minimum. Kriteria penggolongan leasing yang berlaku bagi pihak lessor maupun pihak leasing yaitu sebagai berikut. Pertama, transfer kepemilikan. Yang selanjutnya, opsi pembelian murah. Masa sewa guna usaha kurang lebih dari 75% taksiran umur ekonomis. Yang terakhir, nilai sekarang pembayaran sewa minimum kurang lebih dari 90% nilai wajar. Akuntansi untuk leasing. Yang pertama, capital leasing, operating leasing, sales atau type leasing, sewa guna usaha penjualan, leverage leasing, cross border leasing. Manfaat leasing. Pembiayaan melalui leasing memberikan beberapa keuntungan antara lain. Pertama, menghemat modal, diverifikasi sumber-sumber pembiayaan, persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibilitas, biaya lebih murah di luar neraca atau off balance sheet, menguntungkan arus kas, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi biaya, resiko keuangan. Perlakuan akuntansi leasing. Perlakuan akuntansi untuk penyewa guna usaha atau leasing pada menyewa biasa atau operating leasing. Sewa menyewa leasing atau operating leasing. Menurut Financial Accounting Standard Board yang menyatakan bahwa sewa guna adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Merkur dan International Accounting Standard yang menyatakan bahwa leasing adalah an agreement whereby the lessor confess to lease in return for rent. Atau leasing merupakan suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Konsep leasing konvensional. Melalui pembiayaan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Jenis-jenis leasing. Yang pertama, financial leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Capital atau finance lease masih bisa dibedakan menjadi dua, yaitu direct finance lease, yang kedua sales and leaseback. Operating lease, perusahaan sewa guna usaha. Dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atau biaya-biaya
pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik, lease membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir, diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lease. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang summary leasing. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.